warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Rofa dengan NIM 1915004. Saya mahasiswi dari IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Prodi saya Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya semester 4. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Rizka Zulfa, SPDI MA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan modifikasi perilaku. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku dengan atau menerapkan prinsip-prinsip proses belajar atau prinsip-prinsip psikologis eksperimen pada perilaku manusia. Target utama dari modifikasi perilaku adalah mengubah perilaku bermasalah dan meningkatkan performa pada perilaku manusia. Nah, perilaku bermasalah ini terbagi menjadi dua, yaitu perilaku defisit dan perilaku berlebihan. Setelah kita mengetahui apa itu modifikasi perilaku, barulah kita bisa mendalami mengenai sejarah perkembangan modifikasi perilaku. Berikut saya menjelaskan. Modifikasi atau sejarah perkembangan modifikasi perilaku berkembang semenjak tahun 60-an, di mana modifikasi perilaku ini mempengaruhi praktek-praktek perlakuan psikologi yang lain. Dan pada konsekuensinya, perlakuan atau pengubahan perilaku pada manusia tidak lagi seperti dahulu, yaitu menggunakan eksperimen binatang, tetapi lebih ke manusiawi. Kita tahu kan bahwa dulu perilaku manusia atau perubahan perilaku manusia dengan menggunakan eksperimen binatang. Nah, setelah perkembangan ini menggunakan eksperimen binatang, tapi lebih ke manusiawi. Itu sasaran utamanya tetap mengubah perilaku manusia yang ke arah yang lebih baik atau ke arah ketahapan yang lebih bermakna dalam perilaku si manusia tersebut. Modifikasi perilaku ini memanfaatkan penelitian mengenai cara-cara lingkungan mempengaruhi perilaku manusia, terutama penelitian dengan menggunakan prinsip proses belajar yang telah teruji. Satu, perilaku yaitu perilaku adaptif yang dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip proses belajar. Cara perubahan perilaku tersebut dapat disesuaikan dengan perilaku sasaran dan dengan situasi dan kondisi serta interaksi si klien dengan lingkungannya. Barulah dapat diubah atau disesuaikan atau direncanakan sesuai dengan apa yang hendak kita rubah. Modifikasi perilaku di sini kita dapat mengubah perilaku kita sesuai dengan aturan dan norma perilaku yang ada. Sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan kondisi masyarakat, sesuai dengan lingkungan, dan sesuai dengan sasaran perilaku yang kita inginkan. Nah, setelah kita mengetahui sejarah perkembangan dari modifikasi perilaku itu sendiri memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulannya adalah langkah-langkah modifikasi perilaku sudah direncanakan. Contohnya di sini langkah-langkah dalam melaksanakan modifikasi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau melakukan modifikasi perilaku. Nah, yang keunggulan yang kedua adalah di mana perincian pelaksanaannya dapat dibagi atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, apabila teknik-teknik yang digunakan salah, maka dapat digunakan teknik pengganti dalam pengubahan perilaku atau modifikasi perilaku. Yang keempat adalah teknik-teknik yang digunakan dalam proses modifikasi perilaku dapat diterapkan atau direncanakan secara rasional. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah dalam modifikasi perilaku ini waktu yang digunakan sangatlah singkat, tidak terlalu lama, sehingga tidak membuat bosan atau membuat jenuh. Kita telah tahu bahwa modifikasi perilaku itu memiliki 5 keunggulan. Selain memiliki keunggulan, modifikasi perilaku juga memiliki kelemahan.
Salah satunya yaitu yang pertama, modifikasi perilaku ini pada sebelumnya kan memiliki atau menggunakan eksperimen pada binatang. Kita tahu bahwa perilaku binatang tidak sekompleks perilaku manusia, sehingga diperlukannya penelitian lebih teliti atau ahli dalam perubahan modifikasi perilaku tersebut. Kedua, tidak semua perilaku manusia dapat diamati secara langsung, sehingga dalam modifikasi perilaku manusia sangat mengalami kesulitan apabila perilaku manusia tersebut tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, perilaku manusia itu kan kompleks, sehingga diperlukannya peneliti atau ahli dalam menangani atau melakukan modifikasi perilaku dengan menggunakan terapi statis atau mengetahui terapi terapis yang dapat digunakan dalam proses perubahan perilaku atau modifikasi perilaku tersebut. Kita telah di akhir pembahasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya bahas. Semoga teman-teman bisa mengerti apa itu modifikasi perilaku, biar perkembangannya serta keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan dari modifikasi perilaku